Ya, kita lanjutkan perbincangan terkait maraknya penusukan oleh orang tak dikenal bersama kriminolog kita, Bapak Thomas Sunario. Pak Thomas, kalau tadi ada beberapa kasus ya, mungkin motifnya beda-beda, mungkin ada yang Mhm. selisih paham segala macam. Tapi yang jadi benang merahnya adalah ketika kasus ini terjadi di ruang publik, terang seperti itu ya, benderang bisa dilihat orang lalu lalang. Anda melihat mengapa seseorang sangat begitu berani ya melakukan tindak kriminal, kekerasan, penusukan seperti itu di ruang publik yang notabene ya tadi jelas seperti itu. Iya, perilaku Mhm, apapun ya, termasuk perilaku kekerasan itu tidak bisa disebabkan oleh satu faktor ya. mhm, Itu, banyak faktor ya. Nah, tadi sudah saya katakan kemungkinan, sebelumnya orang itu sudah, merasa tertekan ya, dari berbagai sebab. Nah, mhm, kemudian ada faktor pencetusnya ya, misalnya dia di jalan ya, mhm. ketemu meskipun orang tidak dikenal ya, terlibat cekcok. Nah ini kadang-kadang dengan ucapan ya itu bisa menimbulkan ketersinggungan ya, lalu Baik. dia cepat Mhm, kemudian melakukan kekerasan apapun ya. Nah ini menarik, kenapa pada hari-hari orang sedang ke masjid. Nah mungkin juga menurut si pelaku itu orang tidak begitu peduli ketika mhm. jam-jam orang sedang melakukan ibadah sholat gitu ya. Nah, Oke. dan sekarang orang dengan ada semacam kendaraan motor itu semacam teknologi yang mempermudah orang untuk kabur, lari ya dengan ini ya dengan harapan tidak akan terlacak oleh pihak-pihak yang berwenang. Nah ini Oke. yang pertama gitu. Jadi Mhm. dari ucapan pun sekarang kita harus hati-hati ya dimanapun kita berada. Nah, ini Oke. bisa menjadi faktor pencetus. Oke. Dan ini tadi dipengaruhi juga bagaimana Anda melihat bahwa kondisi masyarakat kita, sosial kita yang memang uh, perekonomian Anda tadi sebutkan di awal sulit, stres seperti itu ya, Pak ya. Jadi kondisi Ya, sosial ya. ini sangat Terus berpengaruh terhadap perilaku tadi, kejahatan. betul, Nah, dipacu juga oleh sekarang kan orang mudah melihat sesuatu dari medsos ya. oke. Medsos itu kan bisa menimbulkan, menggerakkan misalnya orang sekarang sedang senang kepada siapa ya. Mhm, mhm. Apalagi kalau sekarang kita sudah kalau katakanlah mau tidak mau kita sudah masuk kepada masa mau kampanye dan sebagainya kan itu ada semacam perang ya antara Oke. orang yang pro dan kontra. Nah ini Mhm, kan juga menimbulkan orang-orang yang partisipasi atau terikat ya, oh aduh saya akan membela ini gitu. mhm. Nah ini juga menimbulkan salah satu sebab. Jadi saya kira semua pihak ya, baik politisi, tokoh masyarakat itu juga jangan memicu ya yang masyarakat menjadi semakin stres gitu. Oke. Kalau kita lihat, kondisi seperti ini, Pak, kita tahu bahwa 2 tahun belakang pandemi kan luar biasa, bagaimana sebenarnya juga kasus kekerasan, tindak kriminal juga cukup tinggi. Analisa Anda terkait bahwa, eee, pandemi dan korelasinya tadi ya, pasti ada korelasi juga menurut Anda ya, dari, apa yang terjadi Iya. sekarang? Iya. Mmm, Ya ada mhm, ya. mhm, Dan itu kan yang gunung es ya, yang diketahui oleh masyarakat ya. baik. Yang nampak dan ini juga bukan hanya di jalan raya, di dalam rumah tangga juga yang disebut KDRT ya. Nah sebetulnya ini Oke. semacam yang Mhm, ketahuan yang muncul itu mhm, hanya seperti gunung es, mhm, tapi di masalah rumah tangga juga seringkali menjadi konflik-konflik ya. mhm, Orang tua dengan anak ya, orang tuanya yang katakanlah tadinya gaptek ya, mhm. harus mengajar anak pelajaran di sekolah. Nah ini juga seringkali anak menjadi korban kekerasan dari orang tua Oke. ini seperti ini. Baik, kalau kita kembali ke kasus yang, penusukan, anak dari perempuan bocah di, Cimahi, Pak. Ini kan tadi disebutkan oleh polisi bahwa Ya, pelaku sebelum melakukan tindakannya berputar-putar di area tadi perkampungan, tidak jelas seperti itu. Kalau Anda melihat kasus ini, bisa polisi mulai dari mana untuk menganalisa ini? Karena kita tahu tidak ada barang yang dicuri, tadi berputar-putar betul. lalu menusuk pelaku. Apakah ini, eee, ya ciri-ciri psikopatik atau something yang mungkin Anda bisa, korelasikan karena kan ini masih seperti puzzle ya, Pak, ya. Polisi pun belum tahu Iya iya, analisanya seperti apa. Aha, betul betul. Nah yang pertama begini, ya, itu nampaknya
pengemudi motor itu kembali ya. Saya nggak tahu apakah waktu dia berpapasan dengan si siswi santriwati tadi ya, Mhm. terjadi sesuatu, entah kesenggol Oke, atau apa ya. oke. Mungkin si anak perempuan itu mengeluarkan kata-kata yang menyinggung, Mhm. ya. Apalah, saya nggak tahu. Dan ini karena korbannya sudah meninggal, ya. Baik. Mungkin barangkali ada teman yang kebetulan berbarengan Mhm, sebelumnya itu, mhm, ya. Nah, kalau tadi dikatakan psikopat ya, mhm. itu bisa berlangsung lama, tapi juga sesaat. Itu ada tingkatannya ya. Baik. Orang-orang tiba-tiba marah ya, Mhm. yang raw violent. Nah, itu bisa juga psikopat, tapi hanya saat itu aja, tidak menahun. Oke, jadi kalau analisanya tadi, kalau psikopat mungkin bisa lebih detail nanti ya Pak ya, karena berdasarkan data-data. Ya, Tapi kalau marah sesaat itu mungkin bisa ya tadi ya? bisa masalah Ya, saat ya. oke. Itu seringkali yang disebut tidak berencana ya. Tapi kalau sudah Aha. mulai dia misalnya mengasah pisau dan nah, itu sudah berencana ya. Jadi kalau sesaat tiba-tiba muncul itu hanya raw violent yang mendadak sesaat. Oke. Apa yang membuat bisa seorang manusia ya Pak ketika mungkin tadi ya termotivasi untuk membunuh hanya karena mungkin bersenggolan kata-kata yang ya mungkin tadi menyakiti. Apakah setiap manusia punya potensi seperti ini kalau dari kacamata Anda sebagai kriminolog? Atau sebenarnya beda orang beda Eh, level dalam dalam menghandle emosi seperti itu? Iya, Ah, saya kira memang begitu ya. Kebanyakan orang bisa menghandle emosi ya. baik. Nah, ini kan menjadi masalah sosial ya kejahatan tadi kalau sudah beberapa kali. Jadi ada orang yang tidak bisa menahan diri katakanlah ini ya. Baik. Itu secara kepribadian ya, apalagi secara psikiater itu bisa dianalisa lebih dalam, tapi harus ketemu dengan orangnya langsung ya. Mhm, Nah, mhm. kalau gangguan kejiwaan secara psikiater itu dua ya. Yang pertama secara anatomi tubuh yang kemungkinan dia ada sedikit kelainan di otaknya ya, cepat marah dan faktor lingkungan yang menyebabkan itu muncul ya, jadi marah. Nah, ini perlu didekati secara lebih mendalam kepada yang bersangkutan ini. Dan Oke. ini ahlinya adalah psikiater ya. Oke. Kalau bicara mengenai direncanakan atau memang spontan ini Pak, ini yang mungkin analisa selanjutnya. Anda melihat beberapa kasus ya, contohnya lah yang di Cimahi ini. Apakah ini spontan atau memang eh, plan seperti itu direncanakan? Yang kepada perempuan santriwati itu Iya, ya. aha, bocah 12 tahun ini. Iya, ya, saya kira itu spontan ya. Tadi waktu Mhm. saya nggak tahu dia ucapan apa Oke, barangkali. oke. Kok dilihat, anak kecil kok berani ngomong ke gua. Nah, dia balik lagi ya. Gua dikatain begitu sama anak kecil. Nah, Mhm. dia kembali lagi ya. Nah, kemarahan itu lalu dia membunuh. Baik, karena kita sebenarnya tadi lagi-lagi asumsi ini kan memang uh, bisa saja berbeda di lapangan karena memang data yang dikumpulkan masih belum cukup seperti itu. Jadi ini pengandaian yang kita punya seperti itu ya Pak. Tapi kalau kita lihat lagi Pak, kasus yang ada yang berencana dan tidak berencana. Apa ciri ketika kasus atau kejadian itu memang direncanakan? Kalau dari kacamata kriminolog, apa ciri terbesar ketika kita, oh ini pasti direncanakan? Itu perbedaannya, Mhm, kalau tidak direncanakan itu sesaat, langsung ya. mhm. Orang berkelahi tidak ada misalnya Oke. tadi yang di jalan cekcoknya, Mhm, lalu dia melakukan kekerasan berakibat mati. Itu tidak direncanakan mhm. ya. Tapi kalau sudah direncanakan itu ada tenggang waktu ya. Misalnya Oke, ketemu orang ini, nah dia pergi dulu, dia ngambil pisau ya atau membawa teman, itu sudah direncanakan baik, ya. Jadi ada tenggang waktu, ya. baik. Terima kasih Bapak Tobas Ya, Sunaryo sudah berbagi untuk mengingatkan ya, kita tadi terkait ya, kewaspadaan dan terima kasih sekali lagi selamat ya. beraktivitas, salam sehat Pak.